Selamat malam saudara, polemik antara PBNU dan PKB terus berlanjut. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menuding pansus angket haji adalah bentuk serangan dari Ketua Umum PKB Caimin pada PBNU. PBNU langsung membentuk tim untuk menelisik polemik yang terjadi. PBNU ingin mengambil alih PKB yang dinilai sudah melenceng dari awal. Mampukah PBNU mengambil alih PKB dan benarkah pansus haji untuk menyerang PBNU? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Yusak Farhat, pengamat politik. Selamat malam dan selamat datang Zainul Munasikin, Wasekjen PKB. Selamat malam dan selamat datang Lukman Edy, mantan Sekjen PKB via Zoom. Dan juga Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi 8, anggota Pansus Haji yang juga bergabung via Zoom. Dan kita juga kehadiran panelis malam hari ini Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Unika Atmajaya, dan Universitas Pancasila. Kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Saya langsung ke Mas Zainul. Jadi betulkah pansus haji itu untuk menyerang PBNU? Saya merasa ini asumsi ya yang perlu diluruskan dan tidak perlu. Karena memang sejak awal pansus haji ini niatnya adalah ingin mencari bagaimana formula terbaik untuk pelayanan ibadah haji di masa yang akan datang. Jadi nggak ada urusannya dengan PBNU. Nggak ada sama sekali, apalagi ditarik ke personal ya kan, semakin jauh lagi gitu. Jadi menurut saya Mbak Livi ini terlalu jauh. Kalau misalnya PBNU merespon pansus haji ini, kemudian apalagi dikaitkan dengan serangan personal kepada beberapa persen yang ada di kepengurusan PBNU. Ini menurut saya tidak tepat ya. Tapi kalau tadi Gus Yahya kan menyatakan bahwa jangan-jangan memang ini serangan personal dari PKB ke NU karena kebetulan aja Menteri Agamanya adik saya, kalau kata Gus Yahya. Justru itu menurut saya statement yang kurang tepat ya. Karena pansus itu dibentuk atas dasar kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Di mana dalam jamaah haji Indonesia itu terbesar justru adalah warga Nahdlatul Ulama. Mestinya PBNU mendukung pansus ini. Oke, mestinya PBNU mendukung. Kalau saya ke Bang Lukman, jadi kalau menurut Anda harusnya NU itu mendukung pansus, bukan justru tidak setuju dengan pansus. Gimana respon Anda? Iya, memang saya tidak komentari soal haji ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa, dan perlu diingat bahwa Menteri Agama itu, Pak Yakut itu kan sampai sekarang masih wakil ketua atau ketua DPP PKB, ya. Dulu jadi belum berhenti dia sebagai ketua DPP PKB itu Pak Yakut. Kemudian Pak Muhaimin itu selama 5 tahun terakhir ini juga sebagai ketua pengawas haji, ya, ketua pengawas pelaksanaan haji. Dan selama 5 tahun ini ya saya kira banyak persoalan-persoalan haji itu dibicarakan secara internal di fraksi, kemudian kalaupun ada kritik-kritik penyempurnaan, ya pasti disampaikan melalui melalui rapat-rapat fraksi, bahkan bisa tajam-tajaman itu kok membahas. Kalau saya itu agak aja gitu ya, agak aja kok. Tahun 2000 tahun sekarang ini oleh pansus gitu, tapi tidak, bagi saya alangkah baiknya karena sama PKB, sesama pengurus DPP PKB, banyak hal yang bisa dibicarakan sama, kemudian mari kita perbaiki pelaksanaan haji tahun depan. Ya setajam-tajamnya gitu kira-kira. Oke, saya ke Mas Yusak dulu. Mas Yusak, jadi menurut Anda kenapa kemudian muncul gesekan ketika pansus haji didengungkan oleh PKB? Apa yang kemudian menurut Anda merasa NU itu dirugikan? Ya, saya kira konflik yang mengental antara PBNU dengan PKB ini kan merupakan konflik lanjutan pasca Muktamar NU dan pasca Pilpres yang memang
PBNU dan PKB ini berbeda haluan, terutama di Pilpres kemarin kan. Nah, apa yang menjadi pemicu lahirnya Pansus, saya kira memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa sasaran tembak dari Pansus Haji itu memang Gus Yahya dan Gus Yakut. Jadi saya kira ini bukan semata-mata konflik personal, tetapi gesekan yang mengental akibat pertarungan dua faksi yang tidak ketemu sejauh ini. Oke, saya potong dulu, saya ke Mas Zainal. Jadi betul sasaran tembaknya memang Gus Yahya dan juga Gus Yakut? Nggak ada sasaran tembak ke orang per orang. Sasaran tembaknya itu semuanya dalam koridor kelembagaan. Kebetulan Menteri Agamanya adalah Gus Yakut. Oke. Kebetulan Ketua Tim Mas Haji adalah Pak Muhaimin Iskandar, itu aja. Dan itu dipahami oleh seluruh anggota Pansus. Bukan hanya anggota Pansus dari PKB saja, dari Golkar, dari PDI, Mbak Puan juga sudah menyampaikan statementnya bahwa ini nggak ada hubungannya dengan PBNU, nggak ada hubungannya dengan personal gitu, nggak ada. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan personal dan juga PBNU. Dilanjut Mas Yusang. Ya, sah-sah saja PKB membuat Pansus karena itu dijamin oleh Bukan PKB Mas, DPR ya. DPR ya, karena itu kewenangan konstitusional DPR kan. Nah, tetapi kalau bola panas ini terus bergulir dan sasaran tembaknya Gus Yakut, ya tentu ini kan akan menurunkan atau mendegradasi marwah Gus Yakut, dan inilah yang membuat gerah PBNU. Nah, kalau kita lihat secara historis kan memang PKB ada karena inisiasi dari NU. Ini yang merupakan fakta sejarah yang tidak boleh kita lupakan, bahwa PKB ada itu diinisiasi oleh PBNU. Nah, sekarang kalaupun PBNU menganggap bahwa PKB sudah melenceng dari apa yang digariskan oleh PBNU, ya saya kira ini mesti harus kita jeli melihatnya secara proporsional, bahwa memang PKB sudah ikut 6 kali pemilu dan kepemimpinan Caimin sudah ya sekitar 19 tahun kan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat PBNU melihat bahwa PKB dianggap sudah melenceng, terutama gesekan itu kan bisa kita lihat dengan jelas di Pilpres kemarin kan. Oke, Anda setuju nggak PKB dibilang melenceng? Saya justru menjadi bertanya-tanya melencengnya itu di mana? PKB baik-baik saja Mbak Livi. Oke. Ya kan, kursi kita nambah, DPR RI nambah 10 kursi, kursi provinsi nambah, kursi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia kita juga nambah, konsolidasi partai jalan, kita baru selesai meng-UKK 2.000 calon kepala daerah. Kemudian kita juga menyelenggarakan sekolah pimpinan, SESPIM, seluruh Indonesia untuk kader-kader PKB yang baru terpilih. Jadi di mana kondisi yang melenceng itu kita nggak menemukan itu di mana. Tapi gini, kalau dibilang tadi kan gini, kepemimpinan Caimin di PKB itu mengenyampingkan katakanlah para kiai yang kemudian selama ini saya perlu sampaikan, sampai hari ini di dalam SK Kumham, Dewan Suro masih ada. Ketua Dewan Suro kita karena sudah meninggal almarhum ya, Kiai Dimyati Rais, masih ada semuanya struktur Dewan Suro itu. Dan bisa dilihat dalam rekam jejak digital kita semuanya kok. Ketika Pak Muhaimin maju sebagai capres, ada ijtima ulama, ada pertemuan para kiai-kiai di Jawa Timur yang itu dihadiri oleh hampir seluruh kiai khos di Jawa Timur. Artinya nggak pernah loh kita meninggalkan ulama itu. Jadi nggak benar kalau misalnya PKB itu melenceng atau mengurangi peran-peran para kiai, ulama dan juga Dewan Suro, nggak ada sama sekali. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Pak Marwan. Pak Marwan, jadi memang apa sebetulnya urgensi dibentuknya Pansus Haji? Ya, ini urusannya di DPR. Pengawasan haji, kita sudah melakukan pengawasan setiap pelaksanaan ibadah haji. Kita itu tidak pernah berhasil memperbaiki karena satu sisi waktu tidak cukup. Selesai haji butuh 2 bulan menurut undang-undang, baru dilaporkan oleh Kementerian Agama ke DPR, baru dibahas. Sudah persiapan berangkat, tidak ketemu untuk membahas itu. Butuh forum yang lebih tinggi dari Panwas, yaitu diangkat menjadi Pansus. Yang kedua, yang paling mendasar, keputusan Panja Panitia Kerja Haji di tahun 2024 ini tidak dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dia, Menteri Agama, membuat aturan sendiri, berarti satu melanggar keputusan Panja, melawan presiden, melawan Kepres tentang kuota haji. Jadi begini, kalau dianggap ini sasaran tembaknya Gus Yakut, iya dong, memang dia sasarannya karena dia menterinya. Jangan terlalu reaktif di pihak lain. Kalau seperti itu nanti malah DPR menganggap
loh, kenapa terlalu reaktif di sana? Baik. Jangan-jangan apa yang harus ditutupi? Oke, saya ke Mas Ini Yusak. kan semua fraksi bicara loh itu. Semua Oke. fraksi, semua komisi bicara tentang kebutuhan kita untuk mengevaluasi haji. Oke, baik. Pak Dari Marwan, evaluasi ini, ya saya ke Mas Yusak dulu. Mas Yusak, jadi memang betul sasaran tembaknya adalah Menteri Agama, orang di menterinya. Gimana tuh, Mas? Iya, makanya konflik PKB dengan PBNU ini agak unik ya. Ah, Dua-duanya besar Nggak ada. dalam rahim yang Konflik sama. itu PKB kalau- dibesarkan oleh Mbak PBNU, Livi. PBNU juga yang menginisiasi Baik. lahirnya PKB. oke. Nah, kalau sampai misalnya kinerja Menteri Agama dianggap tidak layak misalnya karena persoalan haji yang sangat krusial, ya tentu kan PKB dalam konteks kepentingan politik ingin merangsek masuk ke kekuasaan Pak Prabowo Gibran ke depan, ya tentu saya melihat PKB ingin powerful mengendalikan gerbong besar faksi Oke. NU PKB di pemerintahan ke depan. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa faksi NU misalnya diwakili oleh orang-orang yang tidak bisa dikendalikan oleh PKB. Saya kira motif itu bisa dibaca secara rasional karena PKB memang sebagai kendaraan politik. Dia dilindungi oleh undang-undang partai politik dan juga punya kepentingan politik. Jadi wajar kita melihat bahwa pansus haji ini juga tidak serta-merta tidak ada motif politiknya. Saya kira ada. Ya, oke. Ya, Saya tanya ke, saya sebentar Pak Marwan, saya mau tanya ke Pak Mas Adi Prayitno. Jadi pansus haji nggak mungkin nggak ada motif politiknya. Pansus haji adalah upaya untuk menguasai PKB secara utuh. Setuju nggak ada? Ya sebenarnya Nanti dijawabnya secara usai jeda di luar. prinsip begini Mbak Livi, belum. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita Ini sama sekali gak ada kaitannya dengan urusan personal, urusan pribadi-pribadi. Nah, ini terlalu mengerdilkan kerja kami. Kita kembali di dua arah, kita masih membahas mengenai pansus haji versus pansus PKB. Saya ke Adi Prayitno, panelis kita. Jadi betulkah pansus haji adalah upaya PKB untuk menguasai NU? Kenapa? Saya kurang tahu persis ya soal itu, tapi yang jelas bagi saya ini anatomi soal konfliknya tidak terlepas dari konflik satu mazhab. Dulu kalau kita bicara tentang PKB ya tentu PBNU. Kalau bicara tentang PBNU ya PKB. Ini kan satu nasab. Oke. Jadi secara historisitas memang tidak bisa dipisahkan. Konflik itu dimulai ketika terjadi peralihan kekuasaan politik dari Ketua Umum PBNU, Kiai Said ke Gus Yahya, yang dari dulu memang dianggap sebagai sosok yang berbeda secara diametral dengan Muhaimin Iskandar. Wajar setelah muktamar di Lampung, statement-statement PBNU itu relatifly memang sangat tidak menguntungkan terhadap PKB. Misalnya PBNU saat itu tidak mau disangkut pautkan dengan salah satu partai politik manapun, termasuk dengan PKB. Dan bahkan NU mengatakan bahwa tidak terlampau berambisi dalam urusan-urusan politik elektoral. Di Pilpres sangat kelihatan sekali pilihan politik PKB bergabung dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, PBNU dituding dan lebih condong lebih kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang saya kira menjadi anatomi konflik yang sebenarnya kemudian berlanjut pada munculnya isu yang terkait dengan pansus PKB, kemudian muncul pansus haji. Jadi kalaupun toh per hari ini seakan-akan pansus yang bergulir di DPR ini murni persoalan hak prerogatif yang dimiliki oleh DPR, itu nggak ada yang bisa membantah. Tapi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan PBNU, yang di situ disasar adalah Menteri Agama, itu sulit untuk dituding. Satu, karena yang sejak awal begitu agresif lantang bicara tentang evaluasi haji adalah kawan-kawan dari PKB. Sementara yang lain itu sebenarnya lebih komplementer. Bahwa persoalan haji harus dibetulin, ya. Tapi yang disasar hanya Menteri Agama. Kalau mau komprehensif mengevaluasi persoalan haji, saya kira kementerian yang lain seperti perhubungan, kesehatan juga dipanggil. Oke. Tapi yang dikencengkan ini kan masalah kuota. Sementara delay penerbangan yang sangat carut marut nggak pernah disebut. Jadi ini yang kemudian ditarik-tarik lebih. Itu artinya apa? Kalau mau disederhanakan sebenarnya konflik satu nasab antara PBNU dengan PKB per hari ini semakin meruncing. Andai PBNU dan PKB ini baik-baik saja, rasa-rasanya pansus ini bisa dilobi dan supaya tidak gol di DPR. Saya tanya ke Pak Marwan, jadi kalau PKB NU baik-baik aja sebenarnya pansus ini sebenarnya bisa aja nggak ada. Benar nggak gitu Pak Marwan? ya tetap jalan karena prinsipnya kan tadi bahwa
pemerintah, Menteri Agama tidak melaksanakan keputusan Panja dan Kepres. Kepresnya itulah yang menjadi landasan kita melaksanakan ibadah haji. Lah kalau keputusannya, landasannya tidak dijalankan, DPR berhak untuk mengusulkan pansus. Betul, tapi tadi yang dipertanyakan kenapa sasaran tembaknya cuma Menteri Agama, kenapa nggak Menteri Perhubungan juga kena, Pak? Semuanya akan dipanggil, Menteri Perhubungan, Dirjen Imigrasi, Garuda, Travel, semua akan dipanggil. Tapi kan induknya itu ya Kementerian Agama kan, leading sektor untuk pelaksanaan ibadah haji. Pasti semua. Baik, Pak Marwan, saya potong, maaf. Saya ke Pak Lukman. Mas Lukman, jadi kalau memang betul PKB dan NU ini nggak berselisih, sebetulnya pansus itu nggak akan ada, pansus haji. Betul nggak? Ya apa ya, pansus ini kan, ya makanya saran saya tadi itu karena Pak Yakut juga adalah salah satu ketua DPP PKB, ya selama ini juga rapat-rapat soal pelayanan haji itu selalu dibahas di tingkat fraksi, ya. Terus ya wajar kemudian Mas Yusak, Mas Adi Praitno mempertanyakan karena memang sepertinya yang berinisiatif itu kok fraksi PKB. Itu kan sebuah pertanyaan publik juga. Kenapa inisiatif fraksi PKB kemudian sidang dipimpin oleh Caimin untuk menetapkan pansus haji, kemudian saat ini yang banyak bersuara keras, ya bahkan ada yang suaranya itu lebih keras daripada biasanya, ya itu juga teman-teman dari fraksi PKB. Dari fraksi yang lain netral saja, datar-datar saja, jadi wajar kan. Saya ingin luruskan. Kebalikannya, jadi teman-teman PKB justru seharusnya menetralisir kalau memang ada fraksi-fraksi lain yang bersuara keras terhadap persoalan ini. Nah, tapi sudahlah, saya kira kita dukung DPR untuk pansus haji ini bekerja sebaik-baiknya tanpa diembel-embeli oleh latar belakang kepentingan pribadi, rasa dendam pribadi, ya. Teman-teman fraksi selain fraksi PKB juga harus mencermati ini dengan baik supaya kemudian pansus ini menjadi objektif gitu. Jadi bukan pansus yang dilatar belakangi. Saya setuju Pak Marwan, saya setuju dengan Pak Zainul, ya. Bagaimana kita mendorong pansus ini menjadi pansus yang objektif, kemudian rekomendasi yang dihasilkan itu ada rekomendasi yang konstruktif buat pelayanan haji, bukan dilatar belakangi oleh sebuah niat yang tidak baik, yang melakukan dengan niatan serangan pribadi misalnya, apalagi kemudian membuat kisruh gitu ya, memperburuk hubungan PKB dengan PBNU misalnya. Nah, PKB juga kan anaknya NU, masa anak bikin kisruh dengan bapaknya atau sebaliknya bapak bikin kisruh dengan anaknya, kan nggak seperti itulah menurut saya. Jadi sebelum gini ya, justru kebalik. Gimana? Saya ingin menyampaikan, pertama yang menyuarakan pansus ini rapat evaluasi dan pengawasan di Saudi. Pak Muhaimin sebagai ketua pengawas pada saat itu tidak ikut rapat karena bertugas di tempat lain. Justru yang memimpin inilah adalah wakil ketua Pak Ludwig. Dia yang memutuskan itu, rekomendasi pembentukan pansus. Jadi bukan Caimin. Bukan Caimin. Kalau dia yang memimpin di paripurna itu kan biasa saja, kan gantian kan di paripurna. Bukan kali ini saja Pak Muhaimin yang memimpin rapat di paripurna kan. Jadi begini, kita itu tidak membawa-bawa ini antara PKB dan PBNU. Justru kan munculnya dari sana bahwa ini akan disasar PBNU. Enggak, kita mengabdilah kepada NU. Baik Pak Marwan. Mau baik hubungan mau enggak, kita tetap mengabdi kepada NU. Saya ke Mas Yusak. Jadi gimana tuh Mas Yusak? Ini bukan sasaran tembak kok, yang sana yang ngeklaim kalau dia merasa ditembak. Ya, saya melihat bagaimana dengan nasib pansus haji ke depan. Saya kira ini juga tidak akan bisa berjalan mulus ya, karena tantangannya berlapis-lapis. Tantangan dari dalam dan juga tantangan dari luar. Tantangan dari dalam yang saya maksud adalah dari DPR sendiri. Karena pada saat PKB punya kepentingan
kekuasaan ke depan merangsek masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tetapi positioning politik PKB kan juga bisa dikatakan belum aman sampai saat ini kan. Jadi saya kira akan terjadi kompromi politik dan win-win solution, dan pada akhirnya Pansus Haji juga akan berakhir dengan sendirinya. Belum lagi perlawanan PBNU yang sangat kuat kan, dengan memunculkan Pansus PKB di PBNU. Saya kira Pansus Haji tidak mudah berjalan mulus dengan target utama bagaimana mendegradasi kinerja Menteri Agama. Tentu ini akan mendapatkan perlawanan juga yang cukup keras, baik dari PBNU maupun dari dalam. Nah, faktanya bahwa hari ini PKB dan NU ini sedang berkonflik, itu sekali lagi tidak bisa kita bantah. Bahwa pansus yang bergulir di DPR, apapun konteksnya tetap punya motif politik. Saya kira sulit untuk tidak mengatakan tidak ada motif politik. Ya sah-sah saja ya orang berpersepsi seperti itu ya, tapi nanti akan diuji melalui proses pansus yang akan berlangsung ke depan. Jadi saya kira Mas Adi terlalu dini kalau kita menganggap bahwa hanya Menteri Agama yang akan dipanggil atau diuji oleh pansus. Saya kira semua yang berkaitan dengan pelaksanaan haji, baik secara kelembagaan maupun personal, pasti juga akan diteliti oleh pansus. Tapi itu ranahnya pansus, saya tidak ingin masuk di wilayah itu. Tapi saya secara objektif dan yakin pansus akan berjalan secara profesional, dan sekali lagi sangat terlalu dini kalau ini dianggap bagian dari misalnya PKB ingin menguasai portofolio di kabinet nanti di Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sangat mandiri dalam menentukan jabatan-jabatan menteri, karena memang itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau dikatakan gini, ketika PKB bisa menguasai NU secara utuh, harga tawar PKB makin tinggi dong. Enggak juga, enggak ada niatan PKB menguasai NU. Itu bisa dianggap PKB kualat loh sama orang tuanya, enggak boleh. PKB itu mengabdi kepada NU loh ya. Nahdlatul Ulama loh. Beda loh dengan misalnya PBNU loh ya. Jadi dalam konteks ini khidmat PKB itu ke Nahdlatul Ulama tidak perlu diragukan lagi. Pansus Haji ini juga bagian dari khidmat PKB terhadap jamaah. Sekarang gini pertanyaannya deh Mas Zainul. Kalau tadi Mas Adi kan jalan pertanyaannya atau statementnya dari kalimat kalau di sana bukan ketua umum PBNU yang sekarang dan bukan ketua umum PKB yang sekarang, perpecahan ini nggak kejadian. Karena memang mereka berdua ini nggak cocok. Kita nggak bisa berandai-andai ya, karena kejadiannya sudah seperti ini kan. Dalam pengertian bahwa apa yang terjadi dalam perbincangan publik akhir-akhir ini itu lebih kepada posisi di mana PKB ingin memberikan satu keberpihakan kepada jamaah haji kita agar mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Kementerian Agama yang kita tahu ya selama ini memang Pak Muhaimin selalu menjadi ketua Timwas yang itu punya concern yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan haji. Gitu. Sekarang gini pertanyaannya, kalau Menteri Agamanya bukan Gus Yakut, akan ada nggak itu Pansus Haji? Nanti dijawab saja dari Duara. Bukan. Ada problem yang sangat mendasar. Ya, problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Ya. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro. Kembali bersama kami di Dua Arah masih membahas mengenai Pansus Haji versus Pansus PKB. Saya ke Mas Lukman dulu ya, Mas Zainul yang tadi memberikan pernyataan. Jadi benar nggak tuh kalau katakanlah PKB mengurangi kewenangan dari Dewan Syuro? Ya, ketika saya dipanggil oleh PBNU, saya membawa 3 dokumen penting ya. 1 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB di awal pembentukan ya. Kemudian anggaran dasar rumah tangga perubahan hasil dari Muktamar Ancol, dan yang ketiga adalah anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar Bali. Nah, kita berdiskusi dengan teman-teman PBNU karena teman-teman PBNU yang ditunjuk oleh PBNU untuk melakukan interview kepada kita itu juga sebenarnya orang-orang yang tidak
tidak awam juga soal PKB. Pak Amin Said Husni itu dulu fraksi PKB juga, pengurus DPP PKB juga gitu ya. Bahkan Pak Amin Said Husni itu adalah senior kami ini, senior saya, seniornya Pak Zainul, seniornya Pak Marwanda Sopang juga. Jadi akhirnya kita berdiskusi membandingkan pasal demi pasal. Nah, saya minta PBNU waktu itu menyandingkan ya ketiga ADART itu pasal tentang kewenangan Dewan Suro, dan memang kenyataannya secara faktual terjadi pengurangan kewenangan Dewan Suro itu secara signifikan, sehingga kemudian Dewan Suro itu tidak punya kewenangan seperti dahulu lagi ya. Jadi boleh dikata bahwa Dewan Suro hanya sebagai simbol saja sekarang, jadi simbol moral saja tanpa ikut terlibat dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai. Saya kira itu yang saya sampaikan pada tim yang ada di PB. Mas Zainul. Saya kira kita perlu uji lagi ya statement dari Mas Lukman Edi ini. Karena sebetulnya dalam praktek politiknya Pak Muhaimin itu selalu melibatkan dan meminta saran dan masukan dari para kiai-kiai. Dan posisi Ketua Dewan Suro termasuk seluruh jajaran Dewan Suro dalam konteks pengambilan keputusan di PKB itu nggak pernah berubah. Tetap dalam posisi bahwa Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum sangat memperhatikan masukan dari para kiai. Problemnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang partai politik yang diakui oleh negara sebagai pemegang apa istilahnya jabatan eksekutif itu adalah Ketua Umum gitu, bukan Ketua Dewan Suro. Jadi kita di ART PKB menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di eksekutif gitu loh. Kalau kita memberikan kekuasaan tertinggi di Dewan Suro justru itu akan melanggar undang-undang. Tapi walaupun begitu di PKB ada kearifan lokal bahwa kami tetap menempatkan Dewan Suro sebagai satu institusi yang betul-betul menjadi pusat dari rujukan kita mengambil keputusan. Cuman Pak Lukman Edi aja yang selama ini absen di PKB jadi nggak tahu ketika kita ngumpulkan kiai, kita menggelar ijtima ulama, ketika kita sowan proses ke pesantren-pesantren seperti itu saya kira. Mas Lukman, karena Anda absen banyak di PKB jadi Anda nggak tahu soal itu. Gimana tuh Mas Lukman? Saya koreksi dulu ya, Undang-Undang Partai Politik itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bukan tahun 2019 ya. Dulu PKB itu ya, itu surat-surat keputusan ditandatangani oleh 4 orang. Ketua Dewan Suro, Sekretaris Dewan Suro, Ketua Dewan Tanfis, Sekretaris Dewan Tanfis. Sekarang sudah tidak ya, hanya Ketua Dewan Tanfis dan Sekretaris Dewan Tanfis. Dulu Dewan Suro PKB itu dipilih oleh Muktamar, ya. Kemudian Dewan Tanfis, Ketua Umum Dewan Tanfis itu mendapat persetujuan oleh Dewan Suro, ya, mendapat persetujuan oleh Dewan Suro, baru kemudian dipilih oleh Muktamirin. Nah sekarang, terutama praktek di Muktamar di Bali, itu Dewan Suro tidak dipilih oleh Muktamar, ya, yang dipilih oleh Muktamar hanya Ketua Dewan Tanfis. Bahkan Ketua Dewan Suro itu dipilih oleh Ketua Dewan Tanfis. Nah itu kan ini perlu saya klarifikasi dari nih, sisi praktek ya. itu saja sudah mohon maaf, sudah clear. Mohon maaf Mas Lukman, Dewan Suro tidak dipilih oleh Dewan Tanfis di Bali. Dewan Suro dipilih oleh para kiai-kiai, hasil musyawarah para kiai-kiai. Jadi Pak Lukman yang waktu itu tidak dalam posisi sebagai peserta Muktamar Bali, tidak mengerti dinamika di Muktamar Bali. Jadi mohon maaf Mas, dalam konteks ini Dewan Suro dipilih oleh para kiai-kiai, bukan dipilih oleh Dewan Tanfis. Jadi saya perlu luruskan ini Mbak Livi. Ya itu saja sudah mengalami perubahan kalau memang karena saya memang tidak hadir di Muktamar Bali, tapi saya tentu memantau apa yang menjadi perkembangan di Muktamar Bali itu ya. Memang dibuat mekanisme sedemikian rupa seakan-akan ada usulan dari para kiai, tapi ya pada saat Muktamar itu jelas-jelas bahwa disampaikan oleh Ketua Dewan Tanfis terpilih, kemudian disetujui oleh Ketua Dewan Tanfis terpilih, baru kemudian oleh Muktamirin diumumkan siapa Dewan Suronya. Jadi ya banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Belum lagi kalau saya bercerita banyak misalnya soal praktek rapat-rapat pleno hari-hari ya di internal partai politik, bagaimana peran Dewan Suro. Terjadi
perubahan yang sangat signifikan tentang Artinya kewenangan. gini, Mas Lukman, Anda mau bilang PKB yang sekarang itu sudah bukan PKB NU yang dulu? Oh ya, jauh sekali perbedaannya. Sekarang itu kekuasaan sepenuhnya ya paling besar berada di Ketua Umum DPP PKB. Oke. Ya. Mandatori muktamar itu memandatkan kepada Ketua Umum PKB sebagai mandatori tunggal, ya mandatori tunggal. Nah kemudian ada lagi pasal di ADART yang hasil muktamar Bali ini bahwa Ketua Umum DPP PKB itu berhak untuk memberhentikan, mengangkat kalau pada struktur partai pada level wilayah dan pada level cabang. Ya, jadi dan prakteknya sekarang hampir banyak sekali, saya bisa buktikan itu banyak sekali wilayah-wilayah yang tanpa cap, tanpa muskil, ya hanya ditentukan oleh saya kira Pak Lukman karena dia absen lama di PKB, dia nggak mengerti dinamika di internal PKB, Mbak Livi ya. Jadi banyak informasi-informasi yang menurut saya kurang pas yang disampaikan ini. Kalau mau, ayo Mas Lukman masuk lagi, lihat dari dalam bagaimana PKB berorganisasi. Kalau praktek ber-PKB-nya seperti yang disampaikan Mas Lukman, nggak mungkin PKB suaranya naik secara signifikan. Pasti akan terjadi demoralisasi di internal struktur partai. Faktanya enggak kok, kita solid, ya kan? Suara partai naik, kursi PKB naik. Artinya apa? Bahwa konsolidasi jalan. ADART kita ternyata mampu membuat partai ini semakin semakin berada dalam jalur yang pas gitu. Jadi menurut saya Mas Lukman, informasinya tolong untuk dicek lagi, jangan kemudian membuat spekulasi-spekulasi terkait dengan soal hal-hal yang menyangkut kebijakan internal PKB yang sama sekali tidak berdasar. Oke, saya ke Mas Yusak deh. Mas Yusak, jadi kalau tadi Mas Lukman katakan kan ada upaya menguasai secara tunggal, secara absolut begitu, PKB oleh Caimin. Menurut Anda? Ya, sebelum ke sana, yang disampaikan Pak Edi, saya kira memang itulah problem yang kita hadapi dalam iklim kepartean kita hari ini. Undang-undang partai sebetulnya kan sudah memerintahkan bagaimana institusionalisasi partai politik itu dilakukan secara demokratis dan terbuka. Cuma seringkali frasa demokratis dan terbuka ini kadang-kadang dikunci sesuai dengan ADART masing-masing partai politik. Jadi sepanjang tidak menabrak aturan ADART yaitu sah secara konstitusional. Nah artinya dalam rekrutmen kepemimpinan politik maupun persoalan internal di partai politik ini juga ya ADART kan produk hukum dari kongres atau muktamar dan tentu didesain oleh kelompok yang menguasai atau kelompok pemenang. Jadi kalaupun ada pihak yang dirugikan saya kira wajar. Nah sekarang kita amati kenapa PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini cenderung menempuh pola inklusif ya. Karena PKB sadar tantangan kepartaian ke depan memang cukup kompleks. Pertama dari pasar pemilih yang saya kira perkembangannya sangat dinamis. Jadi kalau PKB tidak antisipatif ya saya kira akan berpotensi bisa menjadi fosil sejarah, tidak naik. Dan kita harus akui PKB di bawah kepemimpinan Caimin memang saya kira cukup bagus ya, kursinya naik. Hanya problemnya tadi, PKB tidak boleh lupa terhadap akar sejarah bahwa NU lah yang menginisiasi lahirnya PKB. Jadi saya kira PKB sebetulnya tidak perlu kemana-mana karena ceruk pasar di NU saya kira udah luar biasa besar kan. Tinggal persoalan bagaimana PKB bisa memanage dengan baik bahwa banyak kader NU yang ada di mana-mana selain PKB itu iya. Bahwa preferensi politik warga NU beragam iya. Tetapi ini adalah rumah besar yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh PKB. Jadi PKB sebenarnya tidak perlu kemana-mana kalau ingin partainya besar. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan saya ke Pak Marwan begitu. Kalau memang konflik ini terus terjadi, PKB nggak khawatir kehilangan suara Nahdien? Urusan PKB ya Mas Jainul ya. Saya urusan pansus. Oke, saya ke Mas Zainul deh kalau kita gitu. sudah melakukan konsolidasi yang baik ya. Kalaupun NU sebelum pemilu ya luar biasa sebetulnya menilai PKB tidak ada hubungan urusan PBNU dengan PKB, bahkan tidak perlu memilih PKB. Bagi kami ya kita terima saja, kita konsolidasi dengan baik. Buktinya PKB naik. Tapi kami tidak pernah itu ya durhaka terhadap NU, mengabdi terus. Kita mengabdi nih sama NU. Mau dimarahi, mau tidak dimarahi, diakui, tidak diakui, kita tetap mengabdi. Kalau gitu pertanyaan saya untuk ke Pak Zainul, tadi saya tanyakan ke Anda, kalau memang Menteri Agamanya bukan Gus Yakut, pansus hajinya masih jalan nggak?
Asalkan pemerintahnya, menterinya melanggar aturan, melanggar undang-undang, Gus Yakut pun menterinya, yang teman saya itu PKB, saya tidak bisa menghalangi untuk dibentuk pansus. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, gimana tuh dengar jawaban itu? Saya terlampau mensimplifikasi kata abang kita ini. Kenapa? Saya termasuk sebenarnya tidak terlampau yakin kalau hubungan antara PBNU dan PKB itu baik-baik saja, pansus ini mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Dari dulu, Livi, pembicaraan soal bagaimana perbaikan haji ini terjadi sebelum Menteri Yakut kok. Menteri yang lain juga bicara tentang bagaimana potret carut-marutnya penyelenggaraan haji di Indonesia dan sangat kompleks. Tapi kemudian tidak pernah misalnya berujung pada pansus. Ini yang sepertinya bahwa publik melihat sulit untuk memisahkan bagaimana disharmonisasi antara PKB dan PBNU itu tidak diletakkan dalam konteks variabel munculnya pansus. Jadi misalnya ada Caimin sebagai pimpinan DPR mungkin bisa melobi fraksi-fraksi yang lain. Bahwa kalaupun toh ingin mengurusi soal carut-marut haji cukup panggil menteri, di situ ada RDP, ada rapat dengar pendapat, ya ngomong biasa dan selesai. Pansus ini kan ada instrumen yang seakan-akan ada sesuatu yang sifatnya extraordinary. Ada kegentingan yang terkait dengan penyelenggaraan haji yang mesti diinvestigasi oleh DPR yang itu harus dilakukan secara sistematis. Meski kalau kita tracking satu persatu, pansus ini biasa saja sebenarnya. Bahkan ada pansus yang jauh lebih heboh sebelumnya, Senturi, pansus KPK. Hasilnya apa? Layamutu layaya. Hanya gosip politiknya aja yang gaduh. Hasilnya tak ada perbaikan apapun. Saya ingat persis pansus KPK. Itu poinnya sampai hampir 40. Baik. Apakah setelah ada pansus KPK itu jauh lebih baik? Enggak jauh lebih baik. Bahkan kita bisa saksikan bagaimana KPK hari ini. Apakah setelah pansus haji ini kemudian penyelenggaraan haji lebih baik? Enggak ada jaminan. Ini adalah alat politik sebenarnya. Yang saya khawatir justru mengarah kepada tanggal 20 Oktober. Soal siapa yang paling legitimate untuk kembali menjadi Menteri Agama. Apakah dari unsur PBNU ataukah unsur dari PKB? Karena per hari ini bicara NU, bicara PKB itu adalah dua entitas berbeda. Beda dengan dulu ketika masih Kiai Said sebagai Ketua Umum PBNU, PKB ya PBNU, PBNU ya PKB. Per hari ini menyatukan keduanya dalam satu bingkai bersama agak rumit. Sekalipun lambangnya itu sudah sama, ada bola dunia, ada 9 bintang, tapi ini karena konflik satu nasab, rumit bagi saya setelah muncul pansus haji kemudian dijawab dengan pansus PKB. Ini jalan terjal. Ini jalan terjal yang kemudian kita akan lihat bagaimana konsolidasi ke depan. Tapi rasa-rasanya kalau Ketua Umum PBNU-nya masih terah politiknya adalah Gus Yahya dan PKB-nya tentu adalah Caimin, saya sulit membayangkan ke depan PBNU dan PKB akan menjadi rumah besar bersama bagi kelompok-kelompok Nahdlin dan para kiai dan umarok. Nah itu gimana tuh Mas Zainul, itu bisa jadi ancaman yang serius apalagi kalau bicara soal PKB kan ceruk suara terbesarnya dari Nahdlin. Bagi kita sebetulnya dinamika PBNU dan PKB itu sudah diuji dari waktu ke waktu, Mbak Livi ya. Mas Adi saya kira juga mengikuti perjalanan bagaimana hubungan PKB PBNU 2020, 2004, 2009 kita ada dinamikanya. Dan itu bagi PKB sudah boleh dibilang kita sudah melewati itu semua. Kenapa? Karena PKB itu dalam konteks konstituensi itu hubungannya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama gitu. Dengan akar rumput, dengan pesantren gitu. Tidak semata-mata dengan strukturnya gitu. Jadi bagi PKB sih ini bagi kader-kader di bawah ini challenge aja. Gitu. Ketika kemarin Gus Yahya atau PBNU menyampaikan bahwa NU atau PBNU menjaga jarak dengan seluruh kekuatan politik, itu kader-kader PKB di bawah sempat mempertanyakan. Tapi ya kita itu challenge aja. Kita buktikan bahwa PKB bisa besar dan mandiri gitu aja. Lebih saya konteksnya di sini sebenarnya. Saya tidak ingin menyederhanakan bahwa setelah ada ketegangan PBNU dan PKB ini seakan-akan menjadi ancaman yang serius bagi elektabilitas PKB di masa yang akan datang. Saya tidak mau masuk di situ. Kalau bicara tentang suara pileg, ini kekuatan politiknya terletak pada caleg. Jadi struktur caleg yang dimiliki oleh PKB itu mampu tidak meyakinkan ceruk pemilih bahkan di luar NU. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, ini yang kemudian ramai itu adalah siapa yang kuat meyakinkan basis Nahdlin, struktur PBNU kah atau PKB. Per hari ini bagi kawan-kawan PKB yang justru bisa diterima oleh mereka adalah PKB. Karena di situ ada Caimin maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies. Ada representasi kawan-kawan NU yang kemudian merasa happy memilih PKB sebagai
pilihan politik mereka di pileg. Nah ini yang ke depan kalau konfliknya akan berlanjut bukan tidak mungkin PBNU juga akan turun ke bawah mengonsolidasi supaya tidak memilih PKB. Ini kan kontraproduktif, khawatirnya ini dilakukan. Oleh karena itu bagi saya kalau konflik ini terus berlanjut tak ada islah untuk mempertemukan. Jadi kalau menurut Anda gini, akan menggerogoti dari dalam. Mereka akan saling menggembosi satu sama lain. Nah, nanti dijawab saja dari ini luar. buktinya sekarang masih Anda kembali bersama kami di Dua Arah masih membahas mengenai pansus haji maupun pansus PKB. Jadi kalau memang dua ini bergulir, Anda khawatir akan saling menggembosi satu sama lain, Adi Praitno? Ya khawatirnya begitu, karena apapun bagi saya tetaplah kontraproduktif. PBNU ya itu basisnya Nahdliyin, PKB pun juga basisnya Nahdliyin. Ini kan adu kuat dan adu klaim siapa yang sebenarnya paling diterima di kalangan Nahdliyin. Bagi PKB mereka suaranya naik secara signifikan sekalipun mereka itu merasa digembosi oleh PBNU. Sementara PBNU merasa tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan politik apapun bagi PKB. Jadi ini yang saya kira kalau ini diteruskan tentu tidak nyaman. Terutama bagi Nahdliyin yang di bawah ini harus ikut siapa. Baik. Karena di PKB sekalipun ini banyak elit-elit NU. Mereka punya pesantren, mereka punya ulama dan para kiai. Ini saya tanyakan ke Mas Lukman dulu. Mas Lukman, jadi pansus PBNU itu tidak akan menggembosi PKB atau justru akan menyelamatkan PKB? Iya, yang pertama soal prestasi ya, prestasi PKB pemilu 2024 tadi sebenarnya kalau kita mau jujur juga tidak biasa-biasa saja, karena Nasdem juga naiknya sebegitu ya, PAN juga naik, Golkar malah naiknya lebih banyak lagi ya. Kenaikan kursi partai-partai tersebut di pemilu 2024 ini di samping kader-kader dan caleg-calegnya yang kuat, ada juga faktor efek ekor jas ya, efek ekor jas, sehingga kemudian siapa partai-partai yang terlibat banyak dalam pemilihan presiden maka kemudian mendapatkan efek ekor jas itu satu hal. Terus yang kedua bahwa NU dan PKB itu bukan saja hubungan historis ya, tetapi juga ada hubungan konstituen ya. Bahwasanya memang tidak semua NU memilih PKB. Banyak NU yang lain, Nahdliyin yang lain juga memilih partai-partai yang lain. Tapi boleh kita pastikan bahwa mayoritas NU itu memilih PKB. Baik. Mayoritas PKB itu adalah NU gitu. Mayoritas pemilih PKB itu adalah NU. Jadi oleh sebab itu PBNU itu tetap punya representasi sebagai perwakilan dari konstituen-konstituen yang selama ini memilih PKB. Kira-kira seperti itu, sehingga semua harus menjaga hubungan dengan baik. Ya. Jangan satu pihak menegasikan pihak yang lain. Baik, saya ke Pak Marwan dulu, singkat Pak Marwan. Jadi Anda yakin pansus haji itu bukan untuk menggerus atau menggembosi PKB? Loh bukan, ini kan kita ingin memperbaiki proses haji kita. Tapi kalau menyinggung hubungan NU dengan PKB, ya kalau kami ini mengabdi kepada NU. Kalau NU-nya menerima, ya kita mengabdi. Tapi kalau kita dimarahi, ya kita diam saja. Ya kita tetap berupaya hormat apalagi PBNU. Cuma kalau PBNU-nya harus dia yang mengurusi PKB, dia yang mengambil PKB, kan ini tidak benar karena hubungan strukturalnya tidak ada. Baik. Saya ke Mas Zainul. Mas Zainul, jadi Anda yakin konflik ini tidak akan mempengaruhi suara PKB di Pilkada nanti? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena kematangan politik di PKB itu sudah cukup ya kita diuji dari waktu ke waktu. Sehingga konsolidasi kita hari ini semakin mantap, semakin menguatkan positioning PKB baik di tingkat nasional maupun di daerah. Faktanya hari ini ada 3.000 orang nyalon kepala daerah daftar di PKB. Baik, Mas Yusak, jadi Anda melihat bagaimana akhir dari konflik kakak beradik ini atau ibu dan anak ini? Ya, saya kira rugi besar kalau kemudian PKB terus membangun front perlawanan terhadap NU. Karena kalau kita tanya warga yang memilih PKB memang mayoritas karena faktor NU. Jadi ini fakta sejarah yang memang tidak bisa dilupakan kan. Jadi saya kira akan rugi besar bagi PKB kalau terus melakukan front perlawanan terhadap NU. Dan pansus haji ini saya kira nanti akan meredup dengan sendirinya kok.
Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Kita akan lihat nanti seperti apa akhir dari Pansus Haji maupun Pansus PKB. Memang basis dukungan dari pemilih Nahdien kerap diperebutkan dalam setiap pilkada maupun pemilu. Inilah yang sering membuat hubungan NU dan PKB ini naik turun. Meski demikian hubungan antara warga NU dan PKB terus berjalan secara alamiah karena memang ada ikatan historis di sana. Sudah sewajarnya jika para pendiri NU menginginkan PKB berjalan seiring dengan cita-cita awal pendiriannya, bukan dikuasai segelintir orang. Demikian Dua Arah, saya Liviana Charlisa, sampai jumpa minggu depan. Big Match. Dua raksasa Liga Inggris, Manchester